Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di ruang belajar kita. Belajar bersama, pintar bersama, sukses bersama. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Teman-teman, hari ini kita belajar tentang kecepatan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang satuan waktu dan satuan panjang. Pada kesempatan ini kita belajar tentang kecepatan. Dalam pembelajaran ini tujuannya adalah setelah pembelajaran ini teman-teman dapat menghitung kecepatan sebagai perbandingan jarak dan waktu. Atau teman-teman nanti bisa menghitung kira-kira kecepatan motor, mobil, kereta api, pesawat, atau lari atau sepeda teman-teman dari rumah ke sekolah itu berapa kecepatannya yang ditempuh dalam jarak berapa kilometer dan waktunya berapa. Nah, itu bisa nanti kita hitung kecepatannya berapa. Untuk itu, yuk mari perhatikan materi berikut ini. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam materi kecepatan. Nah, kira-kira apa itu kecepatan ya? Kecepatan itu adalah satuan atau besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda dapat berpindah. Artinya, kecepatan itu memiliki jarak dan waktu, karena suatu benda jika berpindah dia memiliki apa? Memiliki jarak, dan memiliki apa lagi untuk berpindah? Memiliki waktu untuk berpindah atau waktu yang ditempuhnya. Kecepatan ini biasanya kita temukan pada sepeda motor, mobil, pesawat, kereta api, atau sepeda, ada kecepatan sepeda, atau kalau misalnya ke yang lebih luas ada kecepatan cahaya. Semua itu memiliki jarak untuk ditempuh dan memiliki waktu untuk ditempuh, waktu yang ditempuhnya atau waktu yang diperlukannya gitu. Maka kecepatan itu adalah perbandingan jarak dan waktunya tadi. Atau bisa kita tulis seperti ini dalam segitiga, bahwa kecepatan itu kita lambangkan dengan V. V ini artinya kecepatan rata-rata, kemudian S itu jarak, T itu waktu. Jadi jika ditanya kecepatan, kita bisa mengerjakannya dengan cara membagi jarak dan waktu seperti itu. Kalau bisa kita tuliskan, kalau misalnya kita cari kecepatan, berarti kecepatannya kita tutup, kemudian kita bagi jarak dan waktu ini untuk memudahkan kita untuk mengingatnya. Kalau misalnya dia lurus seperti ini, satu tempat, maka kita kalikan. Itu nanti untuk mencari S, jadi untuk mencari S, kecepatan dikali waktu. Tapi kalau kita tuliskan keterangannya, V yang ada topinya itu adalah namanya kecepatan rata-rata. Biasanya satuannya itu dalam kilometer per jam. Tapi tidak menutup kemungkinan kecepatannya satuannya itu meter per menit. Boleh juga meter per menit. Tapi jaraknya nanti harus kita dalam meter dan waktunya juga dalam menit.
kalau kecepatannya dalam meter per menit. Namun di sini jaraknya dalam kilometer dan waktunya itu dalam jam, maka kecepatannya itu dalam kilometer per jam. Seperti itu. Misalnya ketika teman-teman lupa rumusnya, lihat aja satuannya. Satuan dari jarak itu kilometer per jam atau kilometer dibagi jam. Berarti kita bisa lihat kilometer itu kan lambang dari atau satuan dari jarak. Jam itu satuan dari waktu. Oh, berarti jarak dibagi waktu. Seperti itu. Lalu rumusnya bisa kita tulis seperti ini. Oke teman-teman, bagaimana cara menyelesaikan soal yang berhubungan dengan kecepatan? Yuk kita lihat contoh berikut ya. Misalnya contoh pertama, Pak Ali mengendarai sepeda motor selama 2 jam dan menempuh jarak 90 km. Tentukan kecepatan sepeda motor Pak Ali. Di sini apa yang diketahui? Kita tuliskan dulu teman-teman yang diketahui. Biasakan mengerjakan soal cerita itu dengan menuliskan yang diketahui dulu. Diketahui ini ada selama 2 jam. 2 jam itu tadi apa ya? Ya, waktunya 2 jam. Kemudian menempuh jarak 90 km. Berarti kemudian apa lagi yang diketahui? Jarak atau S 90 km. Kemudian ditanya adalah berapa kecepatan sepeda motor Pak Ali? Biasanya kecepatan motor, kecepatan mobil, kecepatan kereta api itu biasanya atau pesawat itu biasanya dalam kilometer per jam. Jadi kita lihat satuannya teman-teman. Jika sudah kilometer atau sudah jam, berarti tidak perlu kita rubah lagi satuannya. Langsung kita pakai saja. Tadi rumusnya apa? V S per T, jarak dibagi waktu. Jaraknya tadi berapa? 90 km. Waktunya 2 jam. Berarti 90 dibagi 2. Masih ingat ya cara membagi ya? 90 dibagi 2. Sama dengan, kita ambil satu angka dulu ya teman. 9 dibagi 2. Berarti 2 kali berapa hasilnya 9? Ya, 2 kali 4. Kemudian 4-nya kita taruh sini ya. 2 kali 4 sama dengan 8. Kita kurangkan. 9 kurang 8, 1. 0-nya kita turunkan. 10. Berarti kita cari lagi teman-teman. 2 kali berapa hasilnya? 10. Good. 2 kali 5. Jadi di sini ya kita letakkan 5. 2 kali 5, 10. Jadi kurang. Jadi 90 dibagi 5 sama dengan 45. Tadi satuannya di atas ada kilometer, di bawahnya ada jam. Jadi kilometer per jam. 45 kilometer per jam. Jadi kecepatan sepeda motor Pak Ali adalah 45 km per jam. Jadi seperti itu teman-teman. Kita lanjut contoh kedua. Sebuah bus dapat menempuh jarak 40 km dalam waktu 30 menit. Kecepatan bus tersebut adalah berapa kilometer per jam? Sama seperti tadi, kita tuliskan diketahuinya dulu. Di sini diketahuinya ada jaraknya 40 km. Kemudian yang kedua waktunya 30 menit. Jaraknya 40 kilo, waktunya 30 menit. Kemudian ditanya adalah kecepatannya. Tadi kecepatan tadi kan yang dimintanya kilometer per jam. Jadi kita lihat satuannya teman-teman. Apakah sudah dalam kilometer per jam atau belum? Waktunya 30 menit, berarti masih dalam menit. Kita rubah ke dalam jam. Ingat menit ke jam itu berarti dibagi 60. Berarti 30 dibagi 60. Sama dengan, kita lihat ya teman-teman, 30 dan 60 kira-kira masih bisa kita sederhanakan, masih sama-sama kita bagi dengan, kita kecilkan ya. Kita lihat karena sama-sama punya 0, berarti sama-sama kita bagi 10.
Berarti 30 bagi 10 sama dengan 3. 60 bagi 10 sama dengan 6. Apakah masih bisa dikecilkan? Yuk, pinter. Sama-sama kita bagi 3. Karena 3 dan 6 berada di perkalian 3. Jadi dibagi 3, dibagi 3. Hasilnya 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. Jadi 30 menit itu sama dengan setengah jam atau 1/2 jam. Oke. Jaraknya sudah dalam kilometer, berarti tidak perlu kita rubah lagi ya. Lanjut. Sekarang, tadi rumusnya kecepatan itu jarak dibagi waktu. Jaraknya tadi 40 km, waktunya 1/2. Jika seperti ini, teman-teman jangan bingung, karena sebelumnya kita sudah belajar cara membagi pecahan. S per T atau S bagi T kan bisa kita tulis dengan 40 dibagi 1/2. 1/2. Pembagian pecahan kemarin gimana ya? Ya, kalau dibagi berarti kita rubah jadi kali 40 dikali 2/1. Nanti hasilnya 40 kali 2, 80. 80/1 sama dengan 80 bagi 1. Yuk pinter, 80. Jadi kecepatannya yaitu 80, tadi satuannya kilometer per jam. Jadi 80 km per jam. Seperti itu. Jadi kecepatan bus tersebut adalah 80 km per jam. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Contoh selanjutnya, Siti berangkat ke sekolah pukul 6.45. Jarak rumah Siti dengan sekolah 10.000 meter. Jika Siti sampai di sekolah pukul 7.00, berapa kecepatan sepeda motor yang dikendarai Siti? Nah, yang diketahui yang pertamanya apa? Waktu. Waktu yang dipakai oleh Siti berapa? Coba lihat, waktu yang pertama itu 6.45. Kemudian dia sampai pukul 7.00. 6.45 dia sampai pukul 7.00. Berarti 6.45 ke 7.00 berapa waktunya? Ya benar, ada 15 menit waktunya. Ada 15 menit. 15 menitnya kita rubah ke dalam jam. 15 dibagi 60. Oke, sekarang kira-kira pecahannya bisa kita sederhanakan dengan cara sama-sama membagi dengan pinter 5. 15 bagi 5 sama dengan 3. 60 bagi 5 sama dengan 12. 3/12 masih bisa dikecilkan? Masih. Sama-sama dibagi dengan 3. Ini juga dibagi 3. 3 bagi 3 sama dengan 1. 12 bagi 3 sama dengan 4. Jadi hasilnya 1/4 jam. Kemudian yang diketahui selanjutnya adalah jaraknya 10.000 meter. Atau kalau kita rubah dalam kilometer adalah, kita lihat 1 kilometer itu berapa meter? 1000. Kalau meter ke kilo 1000. Kalau ke atas berarti dibagi. 10.000 per 1000. Atau biar lebih mudah, bisa teman-teman coret saja nolnya. Ini nol paling dikit itu ada 3. Berarti di bawah coret 3, di atas coret 3. Jadi hasilnya 10 bagi 1, 10. Oke, seperti itu. Kemudian yang ditanya adalah kecepatan. Sama seperti tadi,
Kecepatan sama dengan S per T, jarak dibagi waktu. Jaraknya tadi 10 kilo dan waktunya 1/4. Kemudian kita bagi dengan menggunakan pembagian pecahan. 10 dibagi 1/4 sama dengan 10 dikali 4/1. Berapa 10 kali 4? Good, 40. Dibagi 1 sama dengan 40. Seperti itu. Jadi kecepatannya yaitu 40 km per jam. Jadi kecepatan sepeda motor Siti tersebut adalah 40 km per jam. Mudah kan teman-teman? Oke, sangat mudah. Oke teman-teman, kita masuk contoh selanjutnya. 30 km per jam sama dengan berapa meter per jam? Kita lihat yang dimintanya adalah meter per menit. Maaf, meter per menit maksudnya. 30 meter per jam sama dengan berapa meter per menit? Kita lihat. Berarti di sini kilometernya akan kita rubah ke meter dan jamnya akan kita rubah ke menit. Kita lihat ya, 1 kilometer itu berapa meter? Ya, 1000 kilometer. Dan 1 jam itu berapa menit? Good, 1 jam itu 60 menit. Kemudian kita lihat tadi yang ditanyakan adalah 30 km per jam. 30 km per jam. Berarti nanti kita kalikan 30 dikali 1 kilo itu 1000 meter. 1 jam itu 60 menit. Berarti 30 kali 1000 dibagi 60. Seperti membagi pada pecahan sebelumnya. 30-nya per 1. Dan 30-nya kita kalikan dengan 1000 dan 1-nya kita kalikan dengan 60. Jadi 30 dikali 1000 hasilnya 30.000. 1 kali 60 hasilnya 60. Kemudian kita bagi 30 dibagi 60, 30.000 dibagi 60. Kita bagi ya, biar mudah. Maka kita coret 1 0 di bawah, 1 0 di atas. Sehingga waktu kita membagi tidak susah atau tidak banyak angkanya. Berarti tinggal 3000 ya. 3000 dibagi 6. Kita ambil 2 angka. 30 dibagi 6 kita cari 6 kali berapa hasilnya 30. Good, 6 kali 5. Di sini 5. Berapa 6 kali 5? 30. Dikurang habis. Berarti tinggal tersisa 2 nolnya. Nolnya kita pindahkan ke sini. Jadi 3000 dibagi 6 hasilnya 500 meter per menit. Jadi seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, pembelajaran kita dan contohnya tadi sudah disampaikan. Sekarang yuk kita simpulkan. Jadi kesimpulannya adalah untuk mencari kecepatan rata-rata pada motor, mobil, sepeda, ataupun yang lainnya yang memiliki kecepatan. Atau yang memiliki kecepatan itu adalah yang benda apabila dia berpindah satu tempat ke tempat yang lainnya dan benda itu memiliki jarak dan waktu untuk berpindah, maka dia pasti memiliki kecepatan seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk mencari kecepatan itu sama dengan S dibagi T atau jarak dibagi waktu. Jarak kecepatan itu dilambangkan dengan V dan satuannya itu kilometer per jam. Jarak itu dilambangkan dengan S dan satuannya itu kilometer dan waktu itu dilambangkan dengan T atau satuannya jam.
Catatannya, sebelum memasukkan ke rumus ini, teman-teman perhatikan satuannya dulu. Ketika sudah dalam bentuk kilometer atau sudah dalam bentuk jam, bisa langsung kita bagi. Jika tidak, maka kita harus merubahnya dulu dalam bentuk kilometer ataupun dalam bentuk jam. Jadi seperti itu teman-teman, silakan dicatat dan dipahami dengan baik. Alhamdulillah, pembelajaran kita telah selesai. Semoga materi yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa menjadikan teman-teman pintar dan sukses dalam belajar. Baiklah teman-teman, tetap di rumah dan tetap jadi siswa yang bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.